Halo, kembali. Kita kali ini membahas tentang QR code. Ini banyak digunakan di beberapa aplikasi sekarang karena memang QR code ini sebuah kode yang bisa dibaca oleh mesin. Walaupun perkembangan teknologi penerjemahan tulisan tangan itu juga berkembang pesat, tapi sampai saat ini masih kesulitan orang untuk mengadopsi teknologi seperti itu. Teknologi-teknologi yang lain seperti pengenalan sidik jari dan sebagainya memang sekarang sudah lebih canggih dibandingkan yang dulu dengan menerapkan unsur-unsur kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Namun kenyataannya mesin masih sulit untuk bisa membaca secara cepat. QR code ini adalah salah satu cara untuk pengkodean dengan bentuk metrik yang memiliki respon cepat, makanya disebut sebagai QR, Quick Response Code. Code-code yang lain, saya kira kita juga mengenal ya, ini ada barcode, bentuknya bar, kalau ini metrik. Ini sih semacam QR code juga yang sering ditemukan misalnya di tiket kereta api, itu kita sering menemukan kode-kode seperti ini. Nah, kode-kode seperti ini biasanya untuk kode barang, ini menggantikan fungsi keyboard. Jadi kalau orang bisa membaca yang ada di sini, nanti kemudian ini akan bisa diterjemahkan ke dalam ketikan keyboard, maka tidak usah pakai mesin untuk membaca barcode, itu bisa dilakukan. Ini kalau barcode. Tapi kalau QR code, kita sama sekali nggak ngerti. Ini yang bisa membaca mesin. Nah, format-format untuk QR code sendiri, salah satunya adalah ada titik-titik yang seperti ini. Ini biasanya untuk format, kemudian nanti di sini ada alignment, ada garis. Jadi daerah mana yang dibaca, kemudian di sini ada kotak, kemudian titik kecil. Itu biasanya untuk timing. Nah, nanti formatnya macam-macam. Ada yang bebas seperti ini. Tidak masalah karena ini masalah formatting dan QR code mengenali itu. Nah, aplikasi yang bisa dipakai banyak, gratis juga banyak. Apalagi kalau keperluan untuk UKM, kenapa harus berbayar? Karena kebutuhannya mungkin tidak banyak. Kebutuhannya misalnya kalau kita hubungkan dengan toko online, misalnya teman-teman yang di Pasar Cimahi, kemarin sudah bicara tentang bagaimana kita mengenali link dari toko kita, maka link itu kemudian diperpendek dengan shorten link sehingga mudah dibaca orang karena kalau masih panjang linknya tidak enak. Nah, itu masih mudah dibaca tetapi pemindahan ke mesin itu masih menggunakan keyboard. Bisa jadi keyboard itu akan salah ketik sehingga akan tidak ditemukan halaman toko kita. Jadi QR code ini mengatasi kelemahan yang sering terjadi karena human error, salah ketik. Apalagi seperti saya ini yang jarinya jumbo ya, ngetik satu itu bisa tiga, kadang dua gitu. Nah, itu human error. Maka dengan QR code itu kita serahkan ke mesin semua. Teman-teman kalau eh, mengetahui tentang model berbayar sekarang ya, dengan menggunakan fintech yang di warung-warung itu biasanya dia menggunakan QR code juga. Nah, kenapa UKM tidak mencoba QR code semacam ini? Baik, kita akan mencoba yang pertama ya, yang link pertama ini. Nah, di sini sudah ada. Nanti hasilnya seperti ini, kemudian kita bisa masukkan free tag. Free tag ini bebas. Yang penting jangan satu buku dimasukkan ya. Satu kalimat lah bisa dimasukkan di situ. Karena nanti makin banyak makin rumit. Misalnya nih, ini akan berubah. Nah, kita lihat di sini ada perubahan. Nanti makin banyak dia akan makin rumit. Ya. Di sini ada untuk titik-titik tepinya, nanti ada alignment gitu ya. Dia akan makin menepi di sini untuk timingnya. Jadi ini kalau dibaca miring tetap nggak masalah karena ada titik-titik ini. Saya tambahkan lagi, dia makin mengecil. Sampai seberapa batas berapa ya tentu ada batasnya. Ini nanti makin gede makin nggak enak. Jadi
Jangan satu buku dipindahin, jangan satu halaman buku dipindahin, kalau bisa satu kalimat saja. Nah, teman-teman juga bisa berbagi kontak gitu ya. Nanti di sini ada nama. Kalau ini campur nanti ya. Ini kita del dulu. Di sini ada nama. Kalau kontak ya, di sini ada nama. Misalnya sedikit. Dan seterusnya. Phone, ini phone number. Nanti bisa bagi, hubungi kami dan sebagainya. SMS, kita bisa masukkan di sini nomornya berapa, nanti akan masuk ke SMS. Kita tidak akan membahas yang lain-lain ya, kita akan membahas yang URL yang sebelumnya sudah dipasang di sini. Nah, kita lihat ini Pasar Cimahi. Nah, teman-teman boleh bebas menggunakan apakah shorten URL yang sudah dipelajari atau akan menggunakan ini. Nah, ini misalnya milik Frestory ya. Ya, tidak masalah. Ini adalah sebuah URL yang saya akan masukkan. Ini kode URL. Saya taruh di sini. Sorry, kita masuk di sini aja. SMS sudah nggak ada. Kontak ini kita hilangkan, nanti ikut ya. Nah, semuanya kosong, hanya tinggal URL. Kita masukkan URL ini. Ini sudah punya kita. Walaupun ini bisa juga menerapkan shorten URL, tapi saran saya menggunakan yang kemarin yang sudah kita bahas. Tapi emang nggak aja, mungkin ini akan lebih bagus, saya juga tidak tahu. Oke, kita tinggal save saja. Kita mau pakai format apa, kasih nama. Misalnya tadi Frestory. Kita save. Nanti di sini sudah download. Bentuknya PNG. Bentuk PNG itu kayak apa? Kita lihat. Nah ini. Ya, kalau kita buka dengan menggunakan saya menggunakan pin, ini bentuknya. Teman-teman bisa scan, kemudian nanti akan lari ke dalam toko atau URL yang tadi saya tempel. Ini diletakkan di mana? Nah, kalau teman-teman pameran, bikin flyer, bikin kartu nama, kemudian teman-teman bikin misalnya bisa baliho ya, atau stand banner, tempel saja ini. Nanti di bawahnya ditulis di visit Frestory, nggak usah pakai alamat macam-macam. Ini salah satu keunggulan QR Code. Oke, kita akan coba lihat lagi. Kalau saya menggunakan aplikasi yang lain, yang kedua tadi, ya, ini aplikasi yang kedua. ID. Ini milik Indonesia sepertinya karena ada ID ya, atau nggak tahu, ini mungkin cabang Indonesia ya. qrcodegenerator.com, bisa ambil dari sana. Kalau dibuka seperti ini, dari sini aja ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini macam-macam, ini lebih banyak. Link Facebook juga ada, dan sebagainya. Saya hanya membahas tentang yang link URL. Dan sekali lagi, saya masukkan di sini yang contohnya tadi. Frestory, saya copy linknya yang di atas ini. Ya. Kemudian, saya masukkan di sini, di situs web. Kemudian saya buat QR-nya. Nah, ini QR-nya. Apakah sama dengan yang tadi? Ya, tergantung algoritmanya. Teman-teman bisa cek. Ini berbeda. Ya. Ini berbeda. Tergantung algoritma mereka. Nah, ini bisa ditambahkan macam-macam, misalnya dengan Bingkai, Scan Me, ya. Tambahkan ini, Scan Me, tambahkan yang lain-lain, ya. Ini harus daftar dan sebagainya. Ya, gunakan yang gratisan saja. Nah, ini kan lebih menarik. Lalu setelah selesai, ya, kalau teman-teman tambah logo juga bisa ya. Misalnya seperti ini, nanti logonya masuk di tengah. Ya, mangga, itu nanti pilihan aja. Ya. Shape and color, ini lebih kaya ya. Kita bisa pilih warnanya. Misalnya. Nah, seperti ini. Apakah ini bisa dibaca? Bisa. Tergantung
dari gaya rekan-rekan mau seperti apa. Nah, ini kan menarik. Ini yang standar. Oke, kita unduh. Ini harus sign up, tapi saya tidak mau set up. Moga-moga nanti dapat di sini. Kalau tidak bisa ya silakan teman-teman sign up ke sana gitu. Ya, sepertinya harus sign up ya. Ya, nanti silakan kalau mau sign up. Tapi ini adalah kemungkinan yang lebih menarik daripada yang tadi. Apakah cuma terbatas ini? Enggak kok, banyak kok yang lain yang teman-teman bisa pakai. Tinggal kalau sudah mendapatkan data seperti ini, silakan nanti ditempel di mungkin di kemasan juga bisa, di tempat-tempat lain juga bisa. Nah, orang nggak akan susah-susah ngetik lagi, tapi cukup dengan menggunakan scan, maka dia akan lari ke toko kita. Tokonya manapun. Yang kami contohkan adalah yang Pasar Cimahi. Kira-kira itu untuk QR Code, semoga bermanfaat ya, walaupun sangat sederhana. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Thank you, sukses selalu.